Apa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ayo ikhwan dan juga kepada para akhwat dan juga kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami pada malam hari ini, rahimani rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmat-Nya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayo ikhwan dan akhwat, para tulab dan thalib rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian pra-Ramadan, persiapan menyambut bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita menyambut bulan Ramadan, kini bulan mulia tersebut kian datang menghampiri kita, kian datang menghampiri kita, yakni bulan Ramadan di ambang pintu. Tinggal menunggu hari, menghitung dengan jari jemari kita, tamu agung tersebut akan datang kepada kita. Demikianlah masa, seperti itulah masa. Pergantian malam dan siang adalah bahan bakunya. Peredaran malam dan siang adalah perputarannya. Perjalanan waktu dari detik ke detik, dari jam ke jam, yang mana semua itu seakan-akan saling bekerja, saling berkejaran tanpa henti. Demikianlah masa.
Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 190, "Inna fi khalqi as-samawati wal ardi." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilaful laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, li ayatin lu'ulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Lalu apa yang tersisa dan terasa? Semuanya hilang dan semuanya telah sirna. Demikianlah waktu. Ya. Bukankah cubitan yang masa dulu yang mungkin pernah kita alami, sekarang cubitan tersebut telah pergi rasa sakitnya? Bukankah ibadah, rasa letihnya ahli ibadah dalam beribadah kepada Allah sudah tidak lagi berbeda dengan rasa nikmat pelaku maksiat dalam berbuat dosa kepada Allah. Nasi dengan garam yang dimakan si fakir sama rasanya dengan makanan lezat yang ditelan oleh si kaya. Semua itu tinggal pertanggungjawaban. Yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tersisa kebaikan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ataukah sebaliknya dosa dan kejahatan yang diperbuat terhadapnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada kita, yakni barang siapa yang beramal dengan kebaikan walaupun sekecil seperti biji zarah, maka dia akan mendapatkannya balasannya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang dia beramal dengan sekecil kejelekan, maka dia akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang tersisa hanyalah sebuah keputusan yang akan memuliakan orang yang berbuat kebaikan dan bertakwa, dan akan memberikan hukuman bagi yang berbuat kejahatan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang bertakwa, maka mereka berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan, yakni di surganya Allah. Dan sesungguhnya pelaku maksiat, yakni mereka yang senantiasa durhaka kepada Allah, maka tempat mereka di neraka jahim. Waliyadzubillah. Naam ikhwan dan akhwat, jamaah rahimani rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini, pada malam hari yang berbahagia ini, kurang lebih sampai 1 jam ke depan, kita akan sama-sama membahas dari persiapan menyambut kedatangan tamu yang mulia tersebut, yakni bulan Ramadan. Ya, adapun pembahasan kita pada pertemuan yang ketiga ini dari pra Ramadan, yakni adalah masalah hukum seputar salat malam, iktikaf, dan juga keutamaan malam Lailatul Qadar, yang mana sebelumnya telah disebutkan oleh pemateri yakni Ustaz Hekal Aula MC hafizahullah taala, yakni membahas tentang masalah apa? Keutamaan pada bulan Ramadan. Kemudian pertemuan yang kedua diisi oleh Al-Ustaz Mikail Basmalah Dia hafizahullah taala menjelaskan tentang apa? Nah, seputar pembatal puasa dan adab dalam berpuasa. Nah, pada malam hari ini sejenak kita akan melanjutkan, yakni hukum seputar salat sunnah, iktikaf, dan juga keutamaan malam Lailatul Qadar, yang mana materi kita ini ya kita ambil dari kitab Majalis Syahri Ramadan, yakni majelis bulan Ramadan, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kitab ini adalah kami kaji di akun YouTube kami dan juga di akun Facebook kami. Maka ini adalah pertemuan kedua ketika kajian via online. Naam. Ayo ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas
Ya mudah-mudahan sampai selesai dan kita persingkat. Ada 3 poin penting yang hendak kita bahas. Yang pertama adalah tentang hukum sholat malam. Ya, itu ada 5 poin. Kemudian yang kedua adalah seputar iktikaf. Itu ada 4 poin. Dan yang terakhir adalah tentang seputar Lailatul Qadar. Itu ada 1 poin. Ya, maka kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni tentang apa tadi? Hukum sholat malam. Nah, hukum sholat malam. Ya, di dalam buku Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan pada majelis yang keempat, fi hukmi qiyami Ramadan, yakni hukum pada salat di bulan Ramadan. Nah, yang pertama ikhwan dan akhwat rahimana rahimakumullah, yakni hukum salat malam itu adalah sunnah muakkadah. Yakni apa? Sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah, ikhwan? Dan sunnah yang dianjurkan. Ya, sunnah yang dianjurkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji bagi mereka yang senantiasa melaksanakan qiyamul lail atau disebut dengan salat malam. Qala musannif rahimahullahu taala, wa minha salatul laili allati imtadaha Allah fi kitabih al-qaimina biha, dan di antara salat malam tersebut yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji dalam kitabnya bagi orang-orang yang mengerjakannya. Faqala Subhanahu wa taala, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 46. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang mereka pada malam harinya lambungnya jauh daripada tempat tidur, dan mereka sujud kepada Tuhannya, ya, sambil melaksanakan qiyam, yang melaksanakan salat malam. Ya, subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang melaksanakan salat malam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail. Apa kata Nabi? Yakni seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat apa? Salat malam. Ya, salat malam. Naam. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah bahwasanya salat malam menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Dalam sebuah hadis sebagaimana disebutkan oleh muallif, yakni hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan juga Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ayuhan nas afshus salam, wahai manusia sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Yakni apa? Dan berilah makan makanan bagi orang. Ini maksudnya berilah makan kepada orang lain. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Wasallu bil lail, dan salat malamlah. Wan nasu niyamun, ketika manusia mereka terlelap pada tidurnya. Apa kata Nabi? Yani istidlal, sisi pendalilan kita, wasallu bil lail wan nasu niyamun. Ya, dan salat malamlah ketika manusia sedang apa? Sedang tidur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lanjutan daripada hadis ini? Maka kata Rasulullah, tadkhulul jannah bisalam. Maka masuklah mereka ke dalam surga yang penuh dengan keselamatan. Naam, subhanallah. Ya, maka ketika dalil ini mudah-mudahan sebagai memicu kita untuk melaksanakan salat malam. Naam. Nah, kemudian poin yang kedua, ya, daripada pembahasan yang pertama ini adalah berkaitan dengan salat malam pada bulan Ramadan.
Ya, maka salat malam itu ya ada dua ya Tuhan. Pertama yang disebut dengan salat malam atau qiyamul lail, dan yang kedua adalah salat witir. Yang kedua adalah salat witir. Dan kedua salat ini dilaksanakan kapan? Kapan dilaksanakan? Di malam hari. Kapan waktunya? Dari setelah salat Isya sampai menjelang fajar shadiq. Ya. Nah, kemudian ada berapa jumlah rakaat salat witir? Nah, maka para ulama menyebutkan, maka Syekh menyebutkan wa min salatil lail al-witru. Maka salah satu di antara salat malam itu adalah salat witir. Aqalluhu rak'atun wa aktsaruhu 11 rak'atan. Nah, paling sedikit salat witir itu sebanyak berapa? 1 rakaat. Dan yang paling banyak sebanyak apa? 11 rakaat. Fayutiru bi rak'atin mufradatin. Ya, dan boleh seseorang melaksanakan salat witir walaupun hanya 1 rakaat. Ya, bolehnya seseorang apa? Melaksanakan salat witir walaupun apa? Satu rakaat. Mana dalilnya Ustaz ini? Dalilnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i. Ya, yakni Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyutira biwahidatin falyaf'al." Maka kata Nabi, maka barang siapa yang dia hendak melaksanakan salat witir 1 rakaat, falyaf'al. Ya, falyaf'al, maka kerjakanlah. Ya. Kemudian yang kedua, bolehnya melaksanakan salat witir sebanyak berapa? 3 rakaat. Ya, wa yutiru bi thalathi. Ya, ini apa? Melaksanakan salat witir 3 rakaat. Mana dalilnya? Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al." Maka barang siapa yang ingin melaksanakan salat witir ya 3, maka lakukanlah. Ini maksudnya adalah 3 rakaat. Ya. Kemudian bagaimana melaksanakan 3 rakaat salat witir? Maka kata Syekh rahimahullah, fa in ahabba saradaha bisalamin wahidin, maka boleh melaksanakan salat witir 3 rakaat itu dengan bisalamin wahidin, dengan satu salam. Ya, bagaimana mengerjakannya 1 salam? Ini 3 rakaat. Kalau salat maghrib kan 3 rakaat, itu dengan 2 salam. Maka salat witir 3 rakaat, 1 salam. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau autara bi 3 raka'atin lam yusallim illa fi akhirih. Ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia pernah melaksanakan salat witir 3 rakaat dengan 1 salam di akhir daripada rakaat tersebut. Ya, paham tuh? Nah, kemudian selanjutnya adalah boleh juga dilakukan dengan 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Kemudian setelah itu salam, maka ketiganya bangkit lalu salat lagi. Wa in ahabba shalla rak'ataini wa sallam thumma shalla tsalitsah. Ya, kemudian juga boleh juga seseorang melaksanakan 2 rakaat salam, setelah itu dia salam, kemudian dia bangkit lalu dia salat rakaat yang ketiga. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu kana yusallamu baina rak'atain wa rak'ati fil witri hatta kana ya'muru bi ba'di hajatihi. Jadi Umar radhiyallahu ta'ala anhu dia pernah melaksanakan 2 rakaat ya pada salat witir, kemudian setelah dia salam, maka dia memerintahkan pembantunya untuk menunaikan hajatnya, lalu setelah itu beliau melaksanakan salat 1 rakaat. Nah, kemudian jumlah rakaat yang ketiga adalah 5 rakaat. Ya, 5 rakaat. Kemudian yang keempat 7 rakaat. Ini enggak kita sebutkan dalilnya karena waktu ya, enggak cukup. Kemudian 9 rakaat.
Dan yang paling banyak berapa? 11 rakaat. Nah, 11 rakaat. Jadi kesimpulannya adalah jumlah sholat witir itu ada berapa? Ada 1 rakaat, ada 3 rakaat, ada 5 rakaat, ada 7 rakaat, dan ada 9 rakaat, dan ada 11 rakaat. Nah, untuk rakaat ke yang 9, maka ketika kita melaksanakan 8 rakaat, maka ketika masuk rakaat yang ke-8, maka salam. Berarti adanya apa? Tasyahud akhir. Ya, setelah itu salam. Setelah salam maka kita berdirilah lagi dan kita menambah 1 rakaat. Paham gak nih? Nah, itu secara umum dan masing-masing ini ada dalilnya, ikhwan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Kemudian poin yang selanjutnya yakni adalah poin yang keempat tentang bilangan salat tarawih. Ya, bilangan salat tarawih. Ada berapa bilangan salat tarawih? Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa ikhtalafa as-salafus salih rahimahullahu fi adadi rakaati fi adadi rakaati fi salati tarawih wal witri ma'aha. Yani terjadi khilaf di antara para salafus saleh berkaitan dengan jumlah rakaat salat tarawih dan juga salat witir. Ada khilaf di antara para ulama, ada berapa? Nah, ini kita sebutkan rakaatnya, jumlah rakaatnya. Maka nanti ketika antum keluar nanti, dosa merasa aneh dengan sebagian di antara saudara kita yang mungkin mereka mengamalkan jumlah rakaat sebagaimana sesuai dengan pendapat para ulama yang lain. Paham tak nih? Nah, nanti akan saya sebutkan apa yang paling rajih nanti. Jumlahnya ada berapa? Nah, fakila, maka ada dikatakan jumlahnya yang pertama, pendapat yang pertama, ihda wa arba'una rak'atan. Berapa, Us? Ihda wa arba'una rak'atan. 14. Nah, ada 41 rakaat. Ihda wa arba'una rak'atan. Yani 41 rakaat. Wakila, dan ada juga mengatakan tis'un wa thalathun. Ada berapa? Tis'un wa thalathun. Nah, ada 39 rakaat. Ya, wakila, dan ada juga pendapat yang lain mengatakan tis'un wa ishrun. Ada berapa? Tis'un wa ishrun. Mana ke-8? Ada berapa? Masa nggak tahu tis'un wa ishrun? Hah? Tis'un wa ishrun. Yani berapa? 29. Ya, 29. Wakila thalathun wa ishruna. Ya, dan ada juga yang mengatakan berapa? 23 rakaat. Wakila tis'a asyrata. Dan ada juga mengatakan 19 rakaat. Wakila thalatha asyrata. Dan ada juga yang mengatakan 13 rakaat. Wakila ihda asyrata. Dan ada yang mengatakan ada yang 11 rakaat. Wakila ghairu dzalik. Dan ada juga beberapa pendapat demikian. Maka kita simpulkan, ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah, hadir dan hadirat, dan juga kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online. Maka kita simpulkan bahwasanya para ulama berbeda pendapat di dalam masalah rakaat salat tarawih. Ada yang mengatakan 41 rakaat, ada yang mengatakan 39 rakaat, ada yang mengatakan 29 rakaat, ada yang mengatakan 23 rakaat, ada yang mengatakan 19 rakaat, ada yang mengatakan 13 rakaat, dan ada yang mengatakan 11 rakaat. Banyak enggak? Banyak. Nah, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, malam kemarin sampai jam berapa? 9. 9.30. Masya Allah. Kita sampai jam berapa nih? Sampai 11. Kita agak cepat. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi sampai mana tadi? Sampai bilangan. Sampai 11 rakaat. Nah, sekarang mana yang paling rajih? Nah, ini perhatikan para ulama.
Jadi kita adalah bukan para ulama. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang rajih di antara pendapat para ulama. Jadi ketika kita membahas masalah fikih banyak khilaf di antara para ulama. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala belum mengatakan wa arjahu hadhihi al-aqwal annaha ihda asyrata aw thalatha asyrata. Maka kata Syekh, aku mengambil pendapat yang paling rajih, yakni adalah 11 rakaat dan 13 rakaat. Maka pendapat yang paling wajib pendapat yang keberapa, Ikhwan? Maka 11 rakaat dan 13 rakaat. Lalu Syekh mengatakan lima fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Ramadan. yakni sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya Aisyah, siapa Aisyah ini, Ikhwan? Ummul Mukminin. Adalah Ummul Mukminin, salah satu daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah wanita yang cerdas. Dia adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat, kalau tidak salah usia Aisyah baru 17 tahun. Dia adalah wanita yang cantik, yang mana Rasulullah memanggil Aisyah dengan Humairah. Maka Aisyah mengatakan bahwasannya satu ketika Aisyah pernah ditanya tentang salat Nabi pada bulan Ramadan. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia mengatakan, "Ma kana yazidu fi Ramadhan wa la ghairihi ala 11 rak'atan." Ini apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, maka Nabi tidak pernah menambah jumlah rakaat ya kecuali beliau melaksanakan rakaat sebanyak 11 rakaat. Maka sesuai dengan sunnah berapa rakaat? 11 rakaat. Ya. Kemudian dalil yang kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 13 rak'atain, yakni minal lail, rawahul Bukhari. Kemudian dari hadis yang lain yakni Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah itu ketika salat malam maka Nabi melaksanakan salat sebanyak 13 rakaat. Paham tuh? Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah, kalaupun misalkan ada orang yang melaksanakan 23 rakaat maka boleh. Kemudian 29 rakaat maka juga boleh. Atau 41 rakaat juga boleh. Asalkan yang dia laksanakan di dalam sholat malam atau disebut dengan sholat tarawih. Nanti disebut kenapa sholat tarawih disebut apa? Nanti akan disebutkan kenapa sholat malam pada bulan Ramadan disebut dengan sholat tarawih. Nanti akan disebutkan oleh Syekh. Boleh saja mereka melakukan rakaat sholat sebanyak 41 rakaat, 39 rakaat, 29 rakaat, 23 atau 19, asalkan apa? Sesuai dengan tumakninah di dalam sholat. Tidak cepat. Karena ada imam membaca surah Al-Fatihah satu nafas. Balap-balapan ini. Enggak asal salat mereka. Kenapa? Tidak tumakninah. Karena syarat daripada sholat, rukun daripada sahnya sholat itu harus membaca surah Al-Fatihah ya, dan dengan tidak terburu-buru dan memperhatikan tumakninahnya. Yakni ketika ruku, i'tidal, sujud, nah itu harus tenang dan tidak boleh seperti ayam mematuk apa? Jagung makanan, ya kan? Pernah lihat enggak? Cepat, tak boleh seperti itu. Ya, na'am. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa innama sumiyat tarawiha li'anna nasa kanu yutiluna jiddan. Maka kata Syekh, kenapa salat malam pada bulan Ramadan itu disebut dengan salat tarawih? Karena manusia pada malam hari tersebut melaksanakannya dengan panjang sekali. Jadi asalnya salat malam itu, salat malam pada bulan Ramadan itu apa? Panjang sekali. Ya, yutiluna jiddan. Ya, panjang sekali. Fa kullama sallu 4 raka'atin. Kemudian mereka melaksanakan salat 4 rakaat, begitu panjang sekali, ikhwan. Nah, ketika selesai istarahu qalilan, maka mereka istirahat sebentar. Nah, itulah makanya disebut dengan salat tarawih.
Salat yang mana di dalamnya ada istirahat. Paham enggak nih? Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa hukum salat tarawih? Kita masuk pada pembahasan yang keberapa? 5. Nah, yang kelima, yang terakhir daripada poin yang pertama ini. Apa hukumnya? Ada yang bisa jawab enggak apa hukumnya? Nah, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Ya, maksudnya apa? Kalau seandainya kita terhalang dari tidak melaksanakan sholat tarawih, maka kita tidak berdosa ya ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Jangan salah persepsi di antara saudara kita, di antara kaum muslimin, ya kan? Mereka semangat melaksanakan sholat tarawih, akan tetapi ketika sholat subuh mereka nggak sholat. Ya, nah ini adalah musibah. Mana dalilnya? Kalau sholat sunnah tarawih itu tidaklah diwajibkan, maka kita simak apa yang disampaikan oleh mu'alif daripada kitab ini, yakni qala musannif rahimahullah, wa kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam awwala man sanna al-jama'ata fi sholati tarawih fil masjid. Yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada malam Nabilah yang pertama kali mengerjakan sholat tarawih, ya, berjamaah di masjid. Jadi Nabi itu ikhwan pernah suatu ketika melaksanakan sholat tarawih atau sholat malam pada bulan Ramadan bersama sahabat di masjid beliau. Apa nama masjidnya? Nabawi. Summa tarakaha khaufan min an tufrada ala ummatihi. Kemudian apa? Nabi meninggalkannya. Disebabkan apa? Dikhawatirkan rasa takut Nabi kalau seandainya sholat malam itu diwajibkan kepada umatnya. Sudah paham ini? Paham ya? Nah, maka Nabi itu pernah sholat bersama sahabat. Kemudian setelah itu Nabi pernah tidak lagi melanjutkan sholat tarawih. Kenapa sebabnya? Karena Nabi khawatirkan kalau seandainya Nabi terus melaksanakan dengan para sahabat, maka Allah wajibkan sholat tarawih tersebut. Maka ini menunjukkan apa yang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Subhanallah. Rasulullah orang yang paling sayang kepada umatnya, kepada sahabatnya. Dan kalau kita membaca sirah Nabi subhanahu wa ta'ala, kalau hati kita bersih, maka kita akan bisa, tidak terasa air mata kita akan menetes ketika kita akan membaca bagaimana pengorbanan baginda kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka Nabi itu amat sayang kepada kita, amat cinta kepada kita. Tidak ada nabi yang paling sayang kepada umatnya kecuali nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ikhwan dan akhwati fillah rahimakumullah, maka ketika kita mendengar nama Nabi, maka hendaklah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, selawat kita ini sampai kepada Rasulullah, ikhwan, sampai. Dan Nabi mengatakan orang yang bakhil adalah mereka yang apabila disebut namaku mereka tidak mau berselawat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mengutus para malaikat untuk menyampaikan salam dan selawat dari umat beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjutkan. Kemudian ya, fa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dari tadi sudah berapa kali kita berselawat kepada Nabi. Ya Allah. Ini keutamaan majelis ilmu. Inilah jihad sesungguhnya pada zaman sekarang dengan menuntut ilmu, bukan sebagaimana disebut oleh siapa? Oleh ZA. Ya, yang kita ceritakan kemarin, ya kan? Nah, di kelas 8B juga kita ceritakan tentang masalah ZA. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukilkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha? Maka ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin. Ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu malam salat di masjid beliau. Wa shalla bi salatihi nasun, maka manusia pun ikut salat bersama beliau.
summa shalla minal qabilati. Kemudian pada malam besoknya lagi Nabi sholat juga, lalu diikuti juga oleh para sahabat yang lainnya. Wa katharun nasu, maka malam berikutnya semakin banyak para sahabat yang ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa jitama'u minal lailati thalithati aw rabi'ati falam yahruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam berikutnya, malam ketiga atau malam keempat, yakni para sahabat mereka berkumpul di Masjid Nabi, yakni di Masjid Nabawi. Mereka menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tidak kunjung datang. Nabi tidak keluar kepada sahabat. Falamma asbaha, maka besok harinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, apa kata Nabi? Qad ra'aitu alladhi sala'tum, maka sungguh kata Nabi, aku melihat kalian. Yani apa? Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan. Apa yang sahabat lakukan Ikhwan pada malam hari itu? Nah, mereka berkumpul di masjid melaksanakan sholat, hendak melaksanakan sholat bersama Rasulullah. Maka kata Nabi, qad ra'aitu alladhi sala'tu, ya, dan sungguh aku melihat apa yang telah kalian lakukan. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, maka tidak ada sesuatu penghalang bagiku untuk keluar bersama kalian. Maksudnya apa? Bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang membuat aku terhalang untuk mendatangi kalian, illa kecuali anni khasyitu an tufradu alaikum, ya, kecuali sesungguhnya aku takut kalau seandainya salat malam itu diwajibkan atas kalian. Subhanallah. Maka rawi hadis ini mengatakan qala wa dzalika fi Ramadan. Apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi lakukan tersebut pada bulan Ramadan. Ya. Maka ikhwan, maka apa? Maka para ulama berdasarkan dengan hadis ini menyimpulkan bahwasanya hukum salat tarawih itu adalah sunnah, bukan wajib. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit keutamaan salat tarawih. Ya, keutamaan salat tarawih. Ya, keutamaan salat tarawih, yakni bersama imam tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh muallif, yakni penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yakni barang siapa yang mendirikan salat malam pada bulan Ramadan dikarenakan keimanan dan juga mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat yang lain mengatakan barang siapa yang melaksanakan salat malam bersama imam ya kawan, sampai selesai imamnya, dia pun selesai juga, dia pun pulang juga ke rumahnya, maka dosa-dosanya diampuni. Ya, dosa-dosanya telah lalu diampuni dengan syarat apa? Dia melakukan salat malam tersebut dengan keimanan dan mengharapkan pahala. Ya, maka ketika nanti kita mudah-mudahan Allah mempertemukan kita pada bulan Ramadan, Allahumma amin. Ya, tinggal kurang lebih 5 hari lagi atau 6 hari lagi, ya, maka kita pun melaksanakan salat tarawih nanti. Maka jangan malas. Ya, maka ketika berbuka puasa itu jangan banyak-banyak, ya sedikit saja, ya biar bisa salat tarawih dan enggak ngantuk. Nah, barang siapa nanti yang melaksanakan salat tarawih bersama dengan imam, ya, dari awal sampai akhir, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang telah lalu telah dilakukan diampuni oleh Allah. Maka bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Ya, maka hendaklah kita perbanyak bertobat kepada Allah, menyesali segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian yang terakhir daripada pembahasan ini adalah khusus dalam masalah wanita, yakni bagaimana salat tarawih bagi wanita. Ya, maka para ulama menyebutkan boleh bagi wanita melaksanakan salat tarawih di masjid. Ya, para akhwat, ya, boleh melaksanakan salat
tarawih di masjid. Akan tetapi ya harus diketahui bahwasanya salat wanita yang paling baik itu adalah di rumahnya, paling baik. Ya sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Ummu Humaid. Ummu Humaid pernah mendatangi Rasulullah, lalu dia berkata, ya kepada Rasulullah, maka Nabi menyebutkan qad alimtu annaki tuhibbina shalah. Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwasanya engkau wahai Ummu Humaid senang sekali dengan salat bersamaku. Perhatikan, dia salat di mana? Bersamaku, berarti salatnya di mana? Di Masjid Nabawi di kota Madinah. Maka apa kata Rasulullah kepada Ummu Humaid? Maka Nabi mengatakan, wa salatuki fi dariki khairul laki min salatiki fi masjidi. Yani apa? Salatmu di rumahmu itu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Ya. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairul laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjidmu itu lebih baik daripada salatmu di masjidku. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sebaik salat bagi wanita adalah di rumah mereka. Maka dengan hadis ini bukan sebagai alasan bagi Anda wahai akhwat, ketika disuruh salat di Masjid Nur Sulaiman, maka Anda berdalil seperti ini. Wah, tadi malam ngaji sama Ustaz Abdul Razak mengatakan sebagai salat adalah di asrama. Tidak demikian. Ya. Kemudian Rasulullah juga memberikan wasiat kepada kita wahai para suami. Rasulullah juga memberikan nasihat kepada kita wahai para suami, yakni janganlah kita melarang istri-istri kita ketika mereka hendak ke masjid, tidak boleh kita larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akum al-masajid." Janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk ke masjid, wa buyutuhunna khairul lahunna. Ya, namun salat di rumah mereka para wanita tentu lebih baik. Ya, oleh karena itu para ulama menyebutkan bolehnya para wanita atau para akhwat ketika mereka hendak salat tarawih di masjid, maka ada beberapa hal yang harus mereka perhatikan. Yang pertama, ya ketika mereka ke masjid tidak ada fitnah. Ya, tidak ada fitnah. Ya, yakni apa? Mereka tidak diganggu di jalan, dan juga mereka ketika ke masjid. Yang kedua, dengan menutup aurat. Dengan menutup aurat, karena sebagian wanita mereka tidak menutup auratnya. Kemudian yang ketiga, mereka ketika ke masjid tidak boleh menggunakan minyak wangi atau parfum, karena tidak boleh bagi wanita mereka menggunakan parfum. Ya, tidak boleh. Ya, kecuali untuk para suami mereka atau mereka lakukan di rumah maka boleh. Ketika di luar rumah termasuk sholat ke masjid, maka tidak boleh menggunakan parfum. Kemudian yang keempat, tidak boleh ikhtilat, bercampur baurnya laki-laki dan wanita di dalam masjid tersebut. Ya. Demikianlah beberapa adab yang harus diperhatikan oleh bagi para wanita ketika mereka hendak pergi ke masjid. Dan bagi khusus bagi wanita yang sudah bersuami, maka hendaklah mereka meminta izin terlebih dahulu kepada suami mereka ketika mereka hendak pergi ke masjid. Maka tidak boleh mereka pergi ke masjid tanpa izin daripada suami mereka. Nah, demikian. Itu poin yang pertama. Insyaallah berapa poin pertama ini? Hah? Gimana ya, Pak? Ini seharusnya satu tema satu ustaz. Ya masih banyak nih belum sampai. Jadi itu kita cukupkan masalah sholat tarawih. Ada berapa poin tadi kita sebutkan? 5. Ada 5 tentang hukumnya. Kedua, tentang apa tadi? Keutamaannya. Kemudian bilangannya. Kemudian jumlah rakaatnya tadi sama bilangannya. Terus apa lagi? Asal mula. Asal mula. Nama asal mula. Ya, kemudian sholat tarawih bagi wanita. Nah, ya, kemudian poin yang kedua, ya ini soal nggak lama, hanya sekitar 10 menit. Secara umum kita bahas. Ini tentang masalah iktikaf. Ya, masalah apa? Iktikaf. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya menyebutkan di dalam bukunya Majalis Ramadan, yakni pada halaman majalis yang ke-21 fi fadlil ashril akhiri min Ramadan, yakni tentang keutamaan 10 hari dari akhir daripada bulan Ramadan. Maka di sana salah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, ini apa? Bersungguh-sungguh ya ikhwan. Maka nanti ketika kita berada di bulan Ramadan, ketika masuk pada 10 hari terakhir, maka kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'adhahu. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, apa yang Nabi lakukan? Yakni Nabi mengencangkan sarungnya. Tahu untuk apa mengencangkan sarungnya? Menaikkan ikat pinggangnya. Berarti sungguh-sungguh ini, subhanallah. Itu yang pertama Nabi lakukan. Kemudian yang kedua, wa ahya lailahu. Dan yang kedua adalah Nabi menghidupkan malamnya. Dengan apa? Dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir kepada Allah. Ya. Kemudian wa aiqadha ahlahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga-keluarganya, anak istrinya Nabi bangunkan pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masuk pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan, maka yang Nabi lakukan dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum melakukan, yakni apa? Mereka bersama-sama yakni beriktikaf di dalam masjid. Ya, iktikaf di dalam masjid. Nah, sekarang kita bahas sejenak secara ringkas tentang iktikaf di dalam masjid. Baik. Apa tujuan? Poin yang pertama, apa tujuan daripada iktikaf? Jawabannya satu. Tujuannya apa, ikhwan? Untuk mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar. Apa itu Ustaz malam Lailatul Qadar? Nanti poin terakhir akan kita bahas insyaallah biiznillah. Subhanallah, banyak banget pertanyaan nih. Masya Allah. Nah, kemudian ya, kedua, syarat iktikaf itu harus di masjid, tidak boleh selain daripada masjid. Ya, tidak boleh di rumah bagi laki-laki. Kalau wanita gimana saat ini? Khilaf di antara para ulama. Ya, tidak boleh di musola, tidak terpenuhi syarat. Terus apa kategori masjid? Apa kategori di masjid? Ada yang tahu enggak? Apa bedanya masjid dan musola? Masjid itu adalah tempat yang dilaksanakan salat Jumat. Paham tuh? Nah, nanti antum jangan salah ya, iktikaf ya ikhwan ini. Saking semangatnya iktikaf ini di musola pula. Ya. Nah, maka qala Syekh rahimahullahu taala, maka berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, wa qad takafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa takafa ashabuhu ma'ahu wa ba'dahu. Ya, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, dan juga demikian juga para sahabat dan juga orang-orang setelahnya. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Nabi bersabda ikhwan, ya, Nabi mengatakan, inni a'takiful ashral awwala altamisu hadhihi laila. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya aku beriktikaf ya pada 10 malam pertama daripada bulan Ramadan. Paham enggak? Jadi Nabi itu pernah melaksanakan iktikaf kapan? 10 malam pertama daripada bulan Ramadan. Apa tujuannya? Hadhihi laila, yakni untuk mendapatkan malam ini, ini apa? Malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua Nabi mengatakan, summa a'takifu al-ashral awsata. Kemudian aku beriktikaf pada 10 malam pertengahan daripada bulan Ramadan. Jadi malam keberapa? 11, 12, 13, 14, 15 sampai 20. Summa utitu faqilali. Kemudian diwahyukan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya innaha fil ashril awahir
faman ahabba minkum ayyatakifa falyaktakif. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya diwahyukan kepadaku, sesungguhnya malam Lailatul Qadar diturunkan pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, maka barang siapa yang hendak beriktikaf pada malam tersebut, maka iktikaflah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian poin yang terakhir daripada iktikaf ini, yakni adalah yang pertama, yakni dilakukan di masjid. Ya, dilakukan apa di mana, ikhwan? Nah, dilakukan di masjid. Kemudian setelah itu, ya para ulama menyebutkan sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya langsung kita sebutkan saja di sini. Ya, yakni apa? Jadi perhatikan ikhwan. Jadi ketika kita hendak mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka syaratnya kita harus apa? Iktikaf. Ya, maka antum nanti ini pulang nih, kalau bisa untuk iktikaf lah ya ikhwan. Iktikaf. Kita tahu nanti iktikaf di Mekah misalkan. Amin, ya kan? Amin ya Rabb. Ya. Maka iktikaflah. Kenapa? Karena Rasulullah semasa hidupnya Nabi tidak pernah meninggalkan iktikaf kecuali pada 1 tahun. Maka ketika Nabi pada tahun tersebut tidak melaksanakan iktikaf, maka pada tahun berikutnya Nabi mengqada iktikafnya menjadi 20 hari, disebutkan dalam kitab ini. Ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan ketika mereka yang hendak beriktikaf, maka mereka harus memperhatikan ya poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang beriktikaf, dia itu tidak boleh keluar dari masjid. Namanya iktikaf. Apa iktikaf? Ya, namanya iktikaf di sini adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, berdiam diri di masjid untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dia tidak boleh keluar dari masjid. Kecuali, nah ada kecuali nih teman. Kalau seandainya ada kepentingan yang harus dia lakukan sesuai dengan secara alami ataupun syar'i. Tahu secara alami misalnya apa? Wah, aduh nih mentang-mentang puasa ya kan? Pas pada hari itu sangat lapar sekali dan haus. Akhirnya dia buka puasa dengan banyak sekali. Semua minuman masuk dalam mulutnya. Ya, akhirnya apa? Sakit perut dan akhirnya mengharuskan dia ke kamar mandi. Bolehkah seperti itu untuk keluar dari masjid? Maka boleh. Ya, ini secara alami. Ya, maka boleh seperti dia hendak buang hajat atau hendak apa? Berwudu atau mandi janabah misalkan, mimpi basah misalkan. Ya, maka boleh seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya, poin yang kedua. Nah, selain daripada itu tidak boleh, ikhwan. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, dia keluar dari masjid untuk melakukan amalan ketaatan yang tidak wajib atasnya. Ya, dia keluar dari masjid untuk apa? Melakukan amalan ketaatan yang tidak wajib untuk dia. Apa contohnya, ikhwan? Apa amalan ketaatan yang di luar dari masjid? Jenguk orang sakit misalkan, ya, atau apa lagi? Menghadiri jenazah misalkan, ya. Maka ini juga tidak diperbolehkan kecuali kata Syekh rahimahullah, ketika di awal dia hendak beriktikaf di masjid, maka di dalam niat bahwasanya suatu saat nanti dia akan keluar dari masjid untuk kepentingan misalkan menjenguk keluarganya, entah ayahnya atau ibunya yang sedang sakit, yang memang mengharuskan untuk diperhatikan. Paham nih? Maka ini boleh. Sejak di awal tadi, di malam pertama tadi, paham tuh? Nah, ya. Kemudian kondisi yang ketiga, yakni apa? Dia keluar dari masjid untuk urusan yang menafikan iktikaf. Ya, seperti apa?
dia keluar dari masjid untuk apa? Untuk berdagang. Udah dagang lalu nih. Nah, maka dia pun berdagang misalkan, atau dia mencari nafkah misalkan, atau yang semisalnya, ya, maka hal seperti ini tidak diperbolehkan. Walaupun berbeda pendapat para ulama tentang masalah itikaf ini. Ini adalah sesuai dengan buku yang kita pelajari. Secara umumnya seperti itu. Paham tuh? Nah, ini masalah itikaf. Kemudian pertanyaan, kalau wanita Ustaz, bolehkah wanita beriktikaf di masjid? Maka kita jawab boleh. Asalkan tadi dengan catatan tidak ada fitnah di dalamnya, ya, kemudian tidaknya tabarruj di dalamnya, kemudian dia tidak menggunakan parfum dan sebagainya, maka diperbolehkan. Naam, seperti itu. Ya, maka ya, kalau kita kebalikan, kita biasanya apa? Kalau masuk 10 Ramadan, 10 terakhir daripada bulan Ramadan, apa yang disibukkan? Baju. Nah, baju baru ya, beli baju baru dan sebagainya. Ya, nah kalau bisa beli baju dah sekarang, dah nih beli baju nih. Nah, ya kalau beli baju cari dah sekarang, nanti liburan. Ya, biar bisa apa itikaf nanti. Ya, insyaallah ya, Ikhwan. Kalau bisa itikaf ya, Ikhwan. Ya, nah itu masalah itikaf. Baik. Kemudian poin yang terakhir. Nah, udah jam berapa nih, pas kan? Lewat dah. Lewat. Kita cukupkan ya. Lanjut gak? Kita 4 menit. 4 menit. Sedekah sampai jam berapa? 9 juga. Baik, sampai 9 ya. Oke. Nah, berarti ada 30 menit lagi. Nah. Baik, sampai sini paham nggak yang saya jelaskan? Paham ya? Bisa nggak nanti salah satu di antara itu menguraikan secara poin dari awal sampai akhir nanti? Bisa, Rizky. Dapat hadiah nanti. Rizky, hadiah ni. Hadiahnya doa barakallahu fiik. Oi, jadilah. Nah, baik, nanti ada hadiah, ada hadiah, insyaallah ya. Baik, poin yang terakhir apa tadi yang kita bahas? Nah, keutamaan malam Lailatul Qadar. Baik, jadi ikhwan rahimani rahimakumullah, salah satu bentuk kasih sayang Allah Jalla wa ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap tahun, yakni apa, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada umat ini dengan satu malam yang namanya adalah malam Lailatul Qadar, yang mana kalau kita beribadah pada malam tersebut ya ikhwan dan akhwati fillah rahimani rahimakumullah, maka sama saja kita beribadah kepada Allah selama 1000 tahun atau bulan. 1000 bulan. Sama 1000 bulan. Perhatikan. Maka sebelum kita membahas masalah malam Lailatul Qadar, maka sejenak kita muhasabah diri kita ikhwan. Alangkah bagusnya perkataan summa. Ya, summa rahimahullah. Summa ini adalah salah seorang tabi'in, Taubah bin Summa. Namanya adalah Taubah bin Summa. Ya, Taubah bin Summa. Ya, ini saya nukilkan dari bukunya Ustaz Armin Halim Nawar rahimahullah yang berjudul dengan Bersimilah Ramadan. Ya, maka Taubah bin Summa ada seorang tabi'in. Perhatikan ikhwani, perhatikan dia muhasabah dirinya, masya Allah. Maka suatu ketika Taubah rahimahullah, dia mengatakan sungguh celakanya Taubah. Dia maksudnya apa? Dia mengatakan celakanya Taubah. Taubah itu siapa namanya? Dirinya. Maksudnya celakanya diri ini. Kalaulah seandainya, ya, kalaulah seandainya usiaku saat ini 60 tahun. 60 tahun usianya, Pak. Lalu Allah wafatkan aku 60 tahun. Ya, maka Allah wafatkan aku pada hari tersebut pada usianya 60 tahun. Maka kalau seandainya selama 60 tahun itu selama 60 tahun itu taubah, ini maksudnya adalah dirinya, satu hari satu kali dosa saja yang aku lakukan, maka sungguh aku telah berbuat dosa kepada Allah sebanyak 21.600 dosa. Tahu maksudnya ini? Kalau nggak tak ulangi. Jadi Taubah bin Summa rahimahullah, dia muhasabah dirinya. Ya, maka dia mengatakan, demi Allah, betapa celakanya Taubah.
yakni kalau seandainya sekarang Allah wafatkan aku pada usia 60 tahun, jadi usianya sekarang 60 tahun ketika dia bicara seperti itu. Maka satu hari itu ada berapa, Iman? Ada 30 hari misalkan. Satu bulan ada 30 hari. Berarti kalau 60 tahun kali 30 hari berapa? Totalnya 21.600 hari. Nah, kalau seandainya taubah rahimahullah satu hari saja dia melakukan satu dosa kepada Allah satu hari, maka kalikan ada berapa dosanya? Ada 21.600 dosa yang kelak dia akan bertemu dengan Allah dengan membawa dosa tersebut. Maka kata tobat, celakanya tobat itu kalau seandainya satu hari satu dosa yang aku lakukan. Lantas bagaimana kalau seandainya satu hari 1000 dosa yang aku lakukan kepada Allah? Maka kalikan, maka dia pun pingsan setelah itu. Bayangkan subhanallah. Ya, maka ketika kita malas di dalam beribadah kepada Allah, maka sejenak kita baca sirah-sirah perjalanan para sahabat, ya, yang mana dengan perjalanan dengan kisah-kisah mereka dapat menghidupkan hati yang mati, dapat menghidupkan hati yang gersang, menghidupkan hati ya daripada gersangnya maksiat ya yang sering dilakukan. Waliyadzubillah. Maka ikhwan dan akhwat rahiman dan rahimakumullah, maka ketika datang bulan Ramadan, saatnya kita menempa diri kita, saatnya kita berusaha memperbagusi ya hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pembahasan terakhir ini kita akan membahas tentang masalah malam Lailatul Qadar. Yani Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan fil ijtihadi fil ashril awakhir wa lailatul qadri. Yakni apa? Tentang berkumpulnya 10 malam terakhir daripada malam Lailatul Qadar. Yani ikhwan dan akhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah dan juga hidayah serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwasanya setiap daripada bulan Ramadan di antara 30 hari tersebut ada satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yakni dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1-5, wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, ini adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu, yang mana pada malam hari tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, ini Allah menurunkan malaikat turun dari langit ke bumi. Wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin, dan malaikat Jibril alaihi salam juga ikut serta turun pada malam tersebut dengan izin Tuhannya untuk melaksanakan segala urusan, untuk menetapkan setiap daripada urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ya, yakni keselamatan atau salam ya pada malam tersebut sampai hingga terbitnya fajar. Subhanallah. Maka di dalam ayat ini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah bila menyebutkan wa fi hadhihi suratil karimati fadailu mutaaddidatun li lailatul qadri, maka di dalam surah yang mulia ini terdapat berbagai macam keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ada 6 keutamaan daripada surah ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Al-fadilatul ula, maka keutamaan yang pertama, annallaha anzala fiha al-Qur'ana alladzi bihi hidayatul bashari wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an, yakni pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia dan juga kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di akhirat.
sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ini adalah kitab, kata Allah, ini Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan, yang di dalamnya adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka keutamaan daripada surat ini adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an pada malam apa? Malam Lailatul Qadar, yang mana Al-Qur'an tersebut petunjuk bagi manusia dan kebahagiaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian fadilah yang kedua, al-fadilatu tsaniyatu, ini fadilah yang kedua, ma yadullu alaihi istifham min at-tafkhim wa at-ta'zim fi qawlihi wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini apa? Terdapat kalimat istifham, ini apa, ikhwan? Pertanyaan di dalam ayat tersebut menunjukkan tentang keagungan daripada malam tersebut. Maka di dalam kaidah ya usul tafsir ya bahwasanya ketika sebuah kalimat didahului oleh huruf istifham di dalam Al-Qur'an, maka itu menunjukkan tentang keagungan dari apa yang hendak Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kemudian fadilah yang ketiga, al-fadilatu salisatu annaha khairun min alfi syahrin, yakni sesungguhnya pada malam tersebut, yakni malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian al-fadilatu rabi'atu, kemudian fadilah yang keempat, annal malaikata tatanazzalu fiha, yakni sesungguhnya malaikat turun pada malam tersebut, wahum la yanziluna illa bil khairi wal barakati wa rahmati, dan tidaklah mereka para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun kecuali mereka membawa kebaikan, membawa keberkahan, dan juga membawa rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-fadilatul khamisah, kemudian keutamaan yang kelima, annaha salamun li kasrati salamati fiha min al-iqabi wal adabi bima yaqumu bil 'abdu min ta'atillahi azza wa jalla. Yakni sesungguhnya salamun maksudnya adalah keselamatan, yakni keselamatan tersebut akan banyak didapatkan oleh orang-orang yang mereka ya terselamatkan dari iqabi, dari siksa atau hukuman Allah, dan juga dari azab Allah Subhanahu wa taala ya dengan sebabkan ketaatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan juga para akhwat rahimana rahimakumullah, maka ketika datang bulan Ramadan, pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan, hendaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak salat malam, dan juga memperbanyak amal-amal ketaatan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Jalla wa'ala menghapuskan segala dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak, baik yang kita ketahui maupun yang tidak, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Maka kita memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala atas kekhilafan yang pernah kita lakukan. Kemudian ke fadilah yang terakhir atau al-fadilatus sadisatu, yakni fadilah yang keenam, annallaha anzala fi fadliha suratan kamilatan tusla ila yaumil qiyamah, yakni sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah memberikan fadilah, keutamaan daripada surah Al-Qadar tersebut secara sempurna, yang mana surah tersebut senantiasa dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita adalah umat akhir zaman. Walaupun kita umat akhir zaman, maka ikhwan dan akhwat dan juga kepada jamaah rahimana rahimakumullah, maka kelak kita adalah kaum yang pertama kali akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu surga tidak akan dibuka kecuali yang membukanya adalah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita umat akhir zaman yang usianya begitu pendek dibandingkan usia daripada umat-umat terdahulu, yang mana Rasulullah mengatakan bahwasanya usia umatku, kata Nabi, tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Adapun lebih daripada 70 tahun, maka kebanyakan di antara mereka adalah pikun, yang maka walaupun usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah panjang sepanjang dengan usia umat terdahulu,
Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan daripada usia umat Nabi Muhammad, dan salah satunya Allah memberikan satu malam sebagai hadiah daripada bulan Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Ya, maka bagi orang yang senantiasa salat 5 waktu, bagi mereka yang senantiasa salat 5 waktu, dari waktu zuhur sampai asar, dilanjutkan dengan maghrib sampai isya, dilanjutkan dengan subuh, maka mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat pada waktu daripada 10 terakhir Ramadan, kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan ketika kita melaksanakan sholat pada waktu tersebut, ya, dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka kita dihitung telah melaksanakan sholat sebanyak 1000 hari. Masya Allah, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari saya dan dari syaitan. Itu kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini dari kajian pra Ramadan dengan tema hukum salat malam, kemudian masalah iktikaf, dan juga malam Lailatul Qadar, dan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita akhirkan dengan sesi tanya jawab sampai jam 9 ya. Nah, 15 menit, kalau bisa tak jawab, kalau tidak maka tidak dijawab. Nah, yang pertama, bismillah, semoga Ustaz dimudahkan jalan menuju ke jannah bersama keluarga, amin. Ustaz, salat witir sebanyak 9 rakaat, salamnya 2 kali. Bagaimana yang 11 rakaat, salamnya sekali 2 kali, kalau penjelasannya? Maka saya mengatakan kalau 11 rakaat maka bisa 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, lalu 3 rakaat. Ya, atau masna atau 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian ketika sudah 8 rakaat dilanjutkan dengan witir 3 rakaat. Ya, atau 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, lalu di 1 rakaat. Nah, itu ya. Nah, wallahu bisawab, ya, disebutkan oleh Syekh di dalam buku Majelis Ramadan, dan tidak kita bacakan tadi. Nah, bagaimana dengan hukum kita sholat tarawih di rumah, sholat sendiri untuk para kaum laki-laki? Sebaiknya di masjid, ya, sebaiknya di masjid. Nah, adapun kalau di rumah, kecuali ada uzur, misalkan dia lagi safar, misalkan baru datang, maka diperbolehkan. Nah, seperti ini diperbolehkan. Ustaz, apa keutamaan sholat tarawih tadi? Barang siapa yang melaksanakan sholat malam, masih sholat tarawih bersama imam, maka dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dosa-dosanya telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sah hukumnya jika iktikaf hanya untuk mengambil Lailatul Qadar, sedangkan siang harinya kembali ke rumah? Maka tadi sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya syarat daripada iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid selama 10 hari, dan dia tidak keluar daripada masjid kecuali terdapat ya hajat atas sedang syar'i, maka itu diperbolehkan. Rajih itu apa Ustaz? Rajih itu adalah pendapat yang kuat. Apa Ustaz, apa keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan? Maka keutamanya tadi malam Lailatul Qadar, diturunkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu sangat-sangat memperhatikan 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Yakni Nabi biasanya kalau sudah masuk 10 hari daripada bulan terakhir daripada bulan Ramadan, maka Nabi bertadarusan bersama malaikat Jibril alaihi salam. Ustaz, masjid dekat rumah anak kan 11 rakaat Ustaz. Saya tinggalkan 2 rakaat dengan sengaja. Apakah mendapat dosa? Tidak berdosa Anda, akan tetapi Anda tidak mendapatkan keutamaan. Nabi mengatakan barang siapa yang sholat bersama imam dari awal sampai akhir, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, boleh enggak kalau pas iktikaf kita keluar masjid sebentar untuk membeli makanan? Boleh kalau seperti ini. Kalau misalkan dia tidak dikasih makan untuk berbuka, maka boleh. Tapi kalau sudah disiapkan oleh masjid, takmir masjid, maka ada usah. Assalamualaikum Ustaz. Salam afan, keluar dari tema. Apa hukum menonton? Apa nih? Menonton apa nih? Korea. K-pop apa nih? Apa? K-pop. Korea. Apa hukum menonton pop pada saat sedang berpuasa Ramadan, pada saat bulan Ramadan? Sia-sia. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahdi. Ya, puasanya sah enggak? Puasanya sah, karena membatalkan puasa itu bukan
Nonton tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala daripada puasa di bulan Ramadan. Ustaz, tolong berikan nasihat bagi orang yang masih menyukai artis. Nasihatnya ittaqillah. Kemudian yang kedua, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Kemudian dah jelas nih. Apakah berdosa apabila seorang tidak melaksanakan sholat tarawih? Sudah dibilang tidak berdosa karena hukum sholat tarawih itu adalah sholat sunnah. Ya, maka kalau dia tidak berdosa bukan berarti untuk ditinggalkan, tidak. Maka orang yang beriman tentu saja dia akan senantiasa memburu pahala dengan sebanyak-banyaknya. Ustadz, kalau itikafnya keluar untuk mandi atau buang hajat boleh tidak? Nah, ini keingat dia tadi. Sudah jelaskan tadi ya. Jadi boleh kalau untuk mandi, ya untuk wudu, untuk BAB dan sebagainya. Ustaz, tolong nasihatkan bagi santri yang habis tamat terus dia nyambung ke SMK atau SMA. Insyaallah. Ini bagus nih teman antum nih, Masya Allah nih. Maka ya akhi, wahai saudaraku yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kita semuanya ini adalah berada di atas hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, kullukum dhalun. Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian semua adalah tersesat. Ya, kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk maka mintalah petunjuk kepadamu. Maka di sini adalah hidayah. Maka ketika kita bisa di sini adalah hidayah. Tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai hidayah ini lari daripada kita. Maka kalau seandainya Anda tidak masuk sekolah umum, tanya apa alasannya. Ya, kalau seandainya tidak ada alasan, kenapa Anda memilih sekolah umum daripada sekolah pondok pesantren? Karena kita tahu ya ikhwan, sekarang pergaulan bebas luar biasa ikhwan. Pelacuran banyak di mana-mana. Ya, minum khamar, perzinaan, ya waliyazubillah, banyak sekali ya ikhwan, dan sangat-sangat mengerikan. Dan ingat, senakan-nakalnya antum di sini ini bukan berarti anak semua antum nakal di pondok ya. Tidaklah sebanding dengan nakalnya anak-anak di luar sana. Allah musta'an waliyazubillah. Maka berbahagialah antum. Ya, dan yang masih suka nakal di sini, berubahlah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengubah satu kaum sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Baik, apa Ustaz, boleh ulangi dalil tentang hukum salat tarawih? Tadi sudah kita sampaikan. yakni apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yakni barang siapa yang dia melaksanakan qiyamul lail, menegakkan malamnya pada bulan Ramadan, ya dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini dosa-dosanya telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pembatal-pembatal itikaf, Ustaz? Di antara pembatal itikaf itu adalah dia keluar dari masjid tanpa hajat, seperti berdagang, ya, atau dia keluar dari masjid sengaja tidur lelap di rumah lo. Nah, ini nggak boleh, ini termasuk membatalkan itikafnya. Kemudian apa pengertian fitnah, Ustaz? Fitnah itu adalah sesuatu hal ya yang sebagaimana para ulama menyebutkan, yang pertama, dia adalah suatu keburukan yang kita diminta oleh Allah untuk berlindung daripada fitnah. Dan fitnah yang paling besar adalah fitnah apa? Dajjal. Lebih dahsyat fitnah Dajjal. Ya, yang mana bisa mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini pertanyaan ikhwan semuanya. Ya samudra. Jika kita suka dengan artis Korea, nanti di akhirat kita apakah akan dikumpulkan bersama mereka? Ya, nanti Anda akan dikumpulkan bersama mereka. Ya, orang komunis itu yang tidak memiliki agama. Ini Ikhwan ada suka juga artis Korea kau mau?
Terus Korea. Ustaz, kan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 17 Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi apakah malam Lailatul Qadar tersebut jatuh pada tanggal 17 Ramadan? Iya. Ya mungkin bisa seperti itu. Ya, karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ustaz, apakah dosa menonton ini sudah banyak sekali film Korea? Ini kehobian dia. Tuh, nuzul ya mending kita nih film dia Karim TV. Dia berada. Ustaz, apakah istimna membuat seorang balik? Istimna dosa ya. Baru itu bahasa bukan istimna, itu bahasa. Ya ikhwan dan juga para akhwat, maka Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizullah taala menyebutkan di dalam bukunya tentang nasihat kepada syabab. Ya, maka di dalam mukadimahnya itu beliau mengatakan bahwasanya salah satu ya bentuk kasih sayang Allah kepada para pemuda adalah yakni di masa mudanya itu memiliki kekuatan semuanya. Kuatnya penglihatan anak muda, ya kan? Kuatnya pendengaran anak muda dan tidak sakit, maka gunakanlah kekuatan itu dalam ketaatan kepada Allah. Jangan gunakan kekuatan itu untuk apa? Untuk nonton film-film Korea. Ini banyak sekali nih tergila-gila dengan orang Korea ini. Hah? Banyak. Jadi bedak. Ini bagus. Tolong nasihatkan pemimpin yang berwajah dua. Nanti maksudnya nih. Hah? Yang jelas antum harus taat kepada OSIM. Sami'na wa ata'na. Karena ciri khas daripada Khawarij itu adalah menentang pemerintah, maka jangan sampai menjadi bibit-bibit Khawarij. Waliyadzubillah. Apakah wanita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tanpa iktikaf? Seperti melakukan ibadah-ibadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan bisa dan ada yang mengatakan tidak. Nah, baik, 5 menit lagi. Kalau masih ada kita cukupkan. Apa benar dalam satu malam hanya boleh melakukan satu sholat witir? Ya betul, sahih. Jadi kalau antum nanti menjadi makmum pada sholat malam tarawih, sholat tarawih, dan sudah melakukan sholat witir bersama imam, maka nanti ulang boleh sholat, tapi bukan sholat witir. Nah, Ustaz, tolong nasihatkan kami yang ingin menikah. Masya Allah. Baik, nah anak nasihatkan. Menikah itu, Ikhwan, perhatikan. Menikah itu seperti, nah ini minta nasihatin nih. Menikah itu seperti antum melihat pemandangan bukit yang begitu indah. Dari jauh, Masya Allah, luar biasa, dari jauh begitu indahnya, ya begitu bagusnya, begitu sempurnanya, ya dan begitu. Nah, ketika sudah mendekat bukit tersebut, ternyata apa? Ternyata terjang, ternyata perlu pendakian yang begitu tinggi. Maka kalau antum masih muda, maka kalau masih bisa mampu menahan hawa nafsu, maka belajarlah. Karena menikah itu bukan satu hal yang mudah, bukan seperti membolak-balikkan telapak tangan. Karena ketika Anda, wahai lelaki, ketika Anda sudah mengambil anak gadis orang, maka sungguh Anda menjadi seorang suami yang memiliki tanggung jawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu butuh dengan ilmu, butuh dengan persiapan, dan butuh segala hal. Ya, maka nasihat Ustaz, kalau masih muda
lanjut belajar puasa nikah dulu. Ya. Nah, Masya Allah, ini banyak sekali pertanyaan. Ya sudah disampaikan semua nih, mau tanya lagi? Kayak Ustadz, maaf, ini masalah puasa yang bagi akhwat misalkan, kemudian ada seorang wanita muslimah misalkan dia berpuasa pada siang harinya, kemudian pada pagi hari haid, kemudian baru tahu sore hari, bagaimana? Ya puasa tidak sah karena syarat daripada puasa itu adalah suci. Ya, nah. Nah, ini udah pertanyaan panjang nih. Ya Allah. Baik, assalamualaikum Ustaz. Berdasarkan apa yang telah Ustaz jelaskan bahwasanya syarat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan beriktikaf. Apabila seorang berhalangan untuk melakukan iktikaf, apabila akhwat misalnya tidak ada mahram atau sakit yang tidak bisa atau tidak memungkinkan baginya untuk iktikaf, apakah ada cara lain untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Syukran. Maka tadi sudah telah tersampaikan, ini khilaf di antara para ulama. Ya, pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin harus iktikaf berletak di masjid. Ada sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau bagi wanita, ya maka ya kalau seandainya kondisinya seperti itu, maka berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Apakah boleh memakai cincin pada jari tengah dan telunjuk? Boleh saja, asalkan bukan cincin emas atau cincin apa namanya, batu akik. Boleh pakai batu akik, tapi jangan meyakini kalau pakai batu akik itu mudah rezeki, mudah jodoh dan sebagainya. Ustadz, mana yang lebih utama, mencari nafkah atau iktikaf? Dua-duanya utama. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Untuk apa ya, Pak? Memenuhi kebutuhan kaum muslimin, maka itu lebih baik daripada dia beriktikaf di masjidku, kata Nabi, selama 30 hari, bayangkan. Nah, maka terkadang ada amalan ibadah yang lebih baik. Ya, maka lihat kondisinya, dilihat sikonnya. Ya, kalau dia bisa menggabungkan keduanya, maka lakukan. Ya, nah. Afwan Ustaz, bagaimana jika akhwat ingin beriktikaf di Masjid Sulaiman sedangkan masjid tersebut tidak dilaksanakan salat Jumat? Dulu pernah ya dilakukan salat Jumat di sana. Pernah dilakukan. Ya. Pernah dulu. Maka diganti nama Masjid Sulaiman ya dulu kan? Nah, dulu Ustaz pertama kali datang di sini tahun 2014, bulan Agustus 2014, kita salatnya di sana. Baik, kawan, demikian barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah. Allahumma amin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang akhwat dipersilakan dulu untuk keluar. Kemudian setelah itu nanti ikhwan untuk OSIN nanti tetap di sini ada mau saya sampaikan.